Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya bisa melanjutkan perkuliahan bersama kalian, tapi dengan kondisi dan situasi yang sedikit berbeda. Dikarenakan di pesantren khususnya ada kegiatan sidang karya tulis atau sidang paper ya, kalau di pesantren tuh biasa dikenalnya. Kebetulan dilaksanakan pada hari ini dan saya tidak bisa menghadiri perkuliahan pada hari ini. Tapi insya Allah pada perkuliahan hari ini kita akan coba bahas beberapa materi awal yang berkaitan dengan pembelajaran kita di prodi ini, yaitu membahas tentang edupreneurship. Oke, untuk perkuliahan kali ini, saya seperti biasa kalau misalkan melaksanakan perkuliahan online, itu saya selalu menggunakan media ini, yaitu media berbasis link. Media yang mana media ini harapan saya mempermudah perkuliahan online ini. Kenapa seperti itu? Karena memang perkuliahan ini dilaksanakan secara online, namun ada beberapa media yang saya rasa kurang optimal jika digunakan online. Salah satunya adalah ketika saya menggunakan Zoom misalkan, itu terkadang terkendala sinyal dan sebagainya. Tapi jika saya menggunakan media link berbasis YouTube ini biasanya saya biasanya memberikan tenggat beberapa hari untuk kalian bisa menyaksikan materi ini, kemudian ada semacam evaluasi yang harus kalian lakukan sebagai tanda kehadiran kalian mengikuti perkuliahan. Ini kan tidak terbatas oleh waktu dan tempat ya, bisa kalian hari ini, malam, sore, besok, atau mungkin ya di deadline waktu yang sudah saya tentukan. Oke, untuk hari ini insya Allah kita akan mulai perkuliahannya. Ini juga nanti mohon maaf ya apabila banyak terjadi kebisingan, karena memang posisi rumah saya dekat dengan Jalan Baru Ibrahim Haji yang mana sumber suara dari aktivitas lalu lintasnya sangat terasa. Oke. Tapi insya Allah ini tidak akan mengganggu kehidmatan kita untuk melaksanakan perkuliahan secara online ini. Oke, jika kita lihat di pembahasan mengenai mata kuliah ini fokusnya adalah ke nilai-nilai kewirausahaan berbasis pendidikan. Makanya di sini ada nama mata kuliah yang terdiri dari beberapa kata kalau menurut saya. Ada edupreneurship. Edu sendiri artinya education. Prener itu berarti seorang melakukan wirausaha. Jika prener ditambah ship berarti seseorang memiliki jiwa kewirausahaan. Ini kalau kita runut nih secara luas, edupreneurship itu adalah gambaran seseorang yang melakukan kegiatan sebagai seorang pengajar mungkin atau orang yang aktif dalam dunia pendidikan, tapi dia memiliki nilai-nilai kewirausahaan yang menambah value kegiatan mereka sebagai penggerak di dunia pendidikan. Jika kita lihat dulu semangat wirausaha yang dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat kita, ya, yaitu Pak Sandiaga Uno. Beliau bilang entrepreneurship itu bukan sebuah profesi. Ya, kalau kita sekarang bilang profesi kita guru, berarti ya kita bukan entrepreneurship jika dibatasi oleh nama profesi. Saya misalkan pengajar ya, saya bukan entrepreneurship jika dibatasi oleh sebuah kata profesi. Oleh karenanya Pak Sandiaga meluaskan definisi entrepreneur menjadi sebuah mindset. Mindset dalam artian ya kita punya sudut pandang yang berbeda, kita punya kemampuan berbeda sekalipun profesi kita sebagai seorang guru. Mindset apakah itu yang dimiliki? Yang pertama, seorang guru harus memiliki mindset entrepreneurship ketika dia harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya, yaitu dia harus kerja keras. Ya, kerja keras ini artinya adalah kita tidak pantang menyerah, kita bersemangat, kita melakukan tugas kita sebagai guru, apalagi jika kita ditambah punya kegiatan lain
yaitu punya usaha sampingan atau kita punya jadwal ngajar tambahan di tempat yang lain, ya kita harus tunjukkan kerja keras kita. Kita harus tunjukkan beberapa hal yang memang menunjang kepada aktivitas kita. Kemudian kita juga harus punya sikap hidup optimis. Kalau saya sering menerapkan, tidak ada yang pasti dalam kehidupan kita ya. Hari ini kalian kuliah mungkin kurang lebih 4 tahun. Apakah pasti kalian akan menyentuh kesuksesan kalian nanti ketika lulus kuliah? Belum tentu juga, karena kepastian ini dekat dengan takdir seseorang. Tapi, sikap hidup optimis ini akan menyentuh aspek proses. Proses ini, jika kita sikapi, maka akan memunculkan keyakinan. Keyakinan inilah yang akhirnya agama selalu ajarkan. Pasrah itu, ketika kita merasa sudah melakukan sesuatu dan kita menyerahkan semua takdirnya kepada Allah. Keyakinan pun seperti itu. Ketika kita yakin kuliah kita 4 tahun ini memberikan manfaat, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan takdir terbaik kita nanti setelah 4 tahun yang akan datang. Jika tidak, ya kembali lagi, yakinkan diri kita untuk senantiasa optimis menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Oke, itu ya. Jadi ada sikap hidup optimis, merasa atau harus selalu yakin bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini insya Allah memberikan manfaat dan sesuatu yang tidak kita terduga suatu hari nanti. Yang selanjutnya adalah sifat kreatif, sisi kreatif. Seseorang harus mulai mampu berpikir berbeda. Ya, ketika orang berpikir A, kita berpikir B, yang menjadi masalah selama pemikiran itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terus kita pun harus inovatif, melakukan hal-hal yang berbeda tersebut, wujudkan, sehingga orang bisa melihat karya kita atau karya berbeda yang sudah kita ciptakan. Yang terakhir, mindset yang menjadi ditekankan oleh Pak Sandiaga adalah kemampuan leadership-nya kita. Kemampuan leadership ini adalah kemampuan di mana seseorang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, seseorang yang mampu membuat dirinya menjadi lebih superior, menjadi dirinya lebih bertanggung jawab. Kenapa? Karena mungkin tidak semua orang pengen jadi pemimpin ya. Di sini mungkin ada laki-laki, oke lah, pasti menjadi pemimpin minimal di keluarga. Tapi perempuan mungkin ya jadi pemimpin kalau ada kesempatan saja. Ketika dia sudah berkeluarga ya pemimpinnya ya suaminya. Tapi perempuan bukan berarti hilang sifat kepemimpinannya. Perempuan juga sama, memiliki sifat kepemimpinan yang mana bisa mengantarkan dia menjadi perempuan yang lebih baik, perempuan yang bisa mandiri, perempuan yang bisa mengatur segala kebutuhannya sendiri sehingga dia bisa hidup mandiri. Oke, itulah yang digambarkan sifat entrepreneurship oleh Pak Sandiaga Uno. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, ya, kita akan ketemu dengan 3 aspek pendidikan. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan peluang, mengambil resiko, dan berinovasi dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, ada 3 poin yang akan mendekatkan kita pada sebuah konteks kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke 3 poin itu, kita bahas dulu konteks kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Apa konteksnya? Yang pertama, dalam konteks pendidikan, kewirausahaan bukan hanya tentang memulai usaha, tetapi lebih pada memupuk keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis ini didukung dengan keterampilan kreatif dan proaktif, maka akan menghasilkan satu kemampuan, yaitu kemampuan berinovasi. Out of the box-nya kita, berpikir berbeda dengan orang lain. Kemudian kita akan memecahkan masalah di lingkungan sekolah. Di sini juga kita harus punya kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya. Ya, dan yang ketiganya kita harus bisa menciptakan nilai tambah dan ide baru. Misal, jika kita runut dalam aktivitas mengajar 3 aspek ini ya, kita harus paham bagaimana inovasi mengajarkan kita kepada sebuah pendekatan pembelajaran kepada anak. Ketika kita mengajar matematika, ya soalnya jangan 1 tambah 1 terus. Bisa jadi saya punya uang 1.000, ada harga apel 1.000, kita jual dari 2.000. Berapakah keuntungan yang kita dapatkan? Bisa seperti itu. Atau mungkin kita bisa membuat alur cerita, entah pelajaran bahasa Indonesia atau apa sebagainya. Atau bisa jadi kita pun memiliki sebuah pendekatan. Karena kita mungkin konseling ya, pendekatannya tidak harus selalu yang menghakimi anak.
Bisa pendekatannya yang mengajak kepada anak untuk bisa menyadari kesalahannya, mengakui dan sebagainya. Sehingga pendekatannya bisa masuk. Terus kita juga bisa memanfaatkan sumber daya yang kita bisa miliki. Ketika ada anak masalah dengan handphonenya, bisa jadi handphone ini menjadi sumber yang bisa kita manfaatkan untuk mengobati anak itu tersebut. Saya nggak ngerti sih ya kalau bahasa kanselingnya apa. Tapi minimal dalam kewirausahaan kita harus bisa menciptakan ini. Menciptakan lingkungan atau situasi yang memang kita dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, dan proaktif untuk memecahkan masalah di lingkungan sekolah. Kalau saya sih biasanya saya berhadapan dengan santri yang dia merasa berat dengan beban dia sebagai seorang murid, terus dia melakukan sebuah perjalanan baru, yaitu dia berjualan di sekolah, tapi dia merasa malu sebagainya. Tapi saya bilang, kamu adalah santri terhebat. Kenapa? Karena tidak semua orang mau mengambil jalan seperti yang kamu rasakan. Sekalipun tujuan kamu hanya ingin menambah uang jajan, is okay, nggak jadi masalah. Yang jelas, kamu sudah bergerak satu langkah lebih maju daripada teman-teman kalian. Oke. Selanjutnya, di dalam entrepreneurship, kita harus seorang guru bisa memberikan beberapa masukan terhadap masalah yang ditemukan di dalam dunia pendidikan. Pertama, seorang guru harus bisa menghadirkan metode pembelajaran yang inovatif. Maksudnya, guru dengan jiwa kewirausahaan harus mampu merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan kontekstual bagi peserta didik. Ya, kita harus hidup di zaman di mana manusia hidup dengan zamannya sekarang. Kalau dulu mungkin kita cukup dengan nasihat, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang terkadang anak zaman sekarang tuh harus lengkap dengan contohnya, harus lengkap dengan harus lengkap dengan kondisinya, harus lengkap dengan situasi dan sebagainya. Kita harus bisa menyesuaikan kondisi kita dengan sesuatu yang terjadi pada peserta didik kita hari ini. Yang keduanya, pemecahan masalah dalam kelas. Seorang guru harus berpikir cepat untuk menemukan solusi kreatif, khususnya dalam situasi pembelajaran yang dinamis. Ya, ketika misalkan ini tantangan sebenarnya buat saya ketika saya harus mengajar di semester 5. Biasanya semester 5 ini fase di mana kalian sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan dengan perkuliahan, kalian sudah sibuk dengan kegiatan yang lain, organisasi dan sebagainya, tapi kita mau nggak mau harus terus senantiasa membekali kalian dengan sebuah materi, dan materi inilah yang harus kita berikan solusinya bagaimana penyampaian materi tetap bisa diterima oleh kalian sekalipun dengan kondisi kita yang serba terbatas. Oke. Selanjutnya bisa meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan jiwa kewirausahaan, guru mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa serta mengembangkan keterampilan abad 21. Apa keterampilannya? Keterampilan abad 21 itu akan berbicara tentang keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Kolaborasi adalah kita hidup bersosial dengan orang, kita mampu memberikan sesuatu yang berbeda dengan orang lain sehingga orang lain mampu memberikan sesuatu yang berbeda juga ke kita. Jika kita melakukan sebuah komunikasi, yang mana komunikasi ini akan mempererat hubungan kita dengan orang lain dan kita mewujudkan kreativitas melalui dua kegiatan ini. Itulah relevansi jiwa kewirausahaan bagi seorang guru. Jadi hubungannya tidak hanya dituntut untuk membuat sebuah karya, tapi kita juga dituntut untuk membuat sebuah bagaimana hubungan yang baik antara guru, lingkungan sekolah, siswa, dan elemen lainnya dalam menjunjung tinggi mindset kewirausahaan di lingkungan pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pentingnya kemandirian dalam profesi guru. Salah satu peran penting dari kewirausahaan adalah adanya kemandirian. Seorang wirausaha, jika dia menciptakan produk, membuat karya, membuat usaha, otomatis dia akan hidup dengan karyanya sendiri. Makanya di sini seorang guru pun harus memiliki nilai kemandirian itu. Apa di antaranya? Yang pertama, seorang guru harus mandiri dalam mengembangkan dirinya. Guru yang mandiri berani mengambil inisiatif untuk belajar dan berkembang tanpa menunggu instruksi dari pihak lain. Ini saya terkadang kalau kondisi seperti ini ya, online, saya biasanya berpikir dulu, boleh nggak sih saya kuliah online, tapi saya siapkan dulu deh. Jika memang boleh, tinggal saya share
informasinya, bahan kuliahnya. Jika tidak boleh, ya sudah, saya paling bagi informasi lagi ke mahasiswa bahwasanya perkuliahan tidak bisa dilakukan secara online. Tapi kita inisiatif dulu, ya. Kita buat dulu sesuatu yang memang nanti ini menjadi choice-nya kita gitu loh. Kalau sudah ada itu kan kita tinggal memberikan pilihan saja. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kemandirian dalam pembelajaran. Di sini guru yang mandiri adalah guru yang akan mengembangkan materi ajar sesuai dengan kondisi peserta didiknya. Jadi di sini nanti seorang guru akan secara fleksibel ya mengembangkan materi ajar. Ini sering saya lakukan juga kok kalau dalam dunia pembelajaran tuh. Misal ketika ada materi yang terlalu berat, ya saya rolling dulu materinya. Atau kita isi dulu dengan games, dengan apa, dengan pendekatan dan sebagainya sehingga kita bisa mengembangkan materi ajar dengan kondisi peserta didik yang mungkin pada saat itu terbatas. Apalagi kita di dunia pendidikan ya. Saya terkadang kalau ngajar di jam pertama itu beda suasananya dengan saya ngajar di jam kedua, jam terakhir atau jam menjelang pulang. Itu udah fokus anak sudah mulai berubah dan sebagainya. Makanya di sini dalam konteks kewirausahaan seorang guru dituntut untuk bisa memunculkan kemandirian dalam pembelajarannya. Di sini akhirnya kita bisa diberikan beberapa opsi, diantaranya membuat materi ajar dari sumber-sumber alternatif ya. Banyak ya sekarang ya sumber pembelajaran teh, kayak misalkan video, menonton, mendengarkan apa gitu ya, atau kita kasih ice breaking, atau kita kasih kuis dengan aplikasi dan sebagainya. Itulah yang memang akhirnya mendorong kita untuk kreatif. Kalau dulu mungkin ya siswa dulu zaman saya sekolah ya nulis di board, saya salin di buku, selesai. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Anak saya aja tipikalnya kinestetik, ketika dia diberikan materi yang klasikal, anak saya nggak betah. Tapi kalau dikasih praktikal, anak saya ya nyaman-nyaman saja. Makanya ada sekolah khusus yang berbicara tentang kemampuan anak dari sisi motorik, ada Montessori dan sebagainya. Itulah bagian dari materi ajar dari sumber-sumber alternatif yang relevan pada saat ini. Terus kita juga harus mampu menyusun program keras berbasis project based learning. Ini mungkin yang sering dilakukan ya di kurikulum sekarang tuh. Khususnya kurikulum merdeka ya. Jadi anak-anak tuh diberikan project sehingga dia bisa atraktif di luar sekolah, cuman jangan juga berlebihan sih ya, karena kasihan nanti merekanya merasa tertekan bukan malah nyaman ya. Kita kasih seproporsional mungkin. Itulah yang disebut dengan pentingnya sebuah kemandirian dalam profesi guru. Selanjutnya yang berkaitan dengan edupreneur adalah bagaimana di sini guru sebagai pilar wirausahawan akan diuji daya kreativitasnya. Kenapa? Karena setidaknya ada 3 poin kreativitas yang harus dikembangkan oleh seorang guru yang memiliki mindset kewirausahaan. Yang pertama, seorang guru harus kreatif dalam pembelajaran. Seorang guru bisa merancang aktivitas yang menarik dan relevan bagi peserta didik. Ya kita harus cerdas-cerdas lah bikin game, simulasi, proyek kreatif. Mungkin kan sudah banyak belajar tentang ini. Ya kalau saya termasuk guru yang sampai saat ini sih masih banyak kegiatan monotonnya daripada kegiatan kreatifnya. Terus ada inovasi dalam pembelajaran, dalam pengajaran. Yaitu guru dengan jiwa kewirausahaan akan selalu berusaha mencari cara baru untuk menyampaikan materi yang lebih efektif. Saya tuh di semester ini ada rencana pengen bikin FGD ya, kayak diskusi kecil, saya kasih materi langsung di kelas, kalian pecahkan. Biasanya kan kita diskusi saja. Terus ini pun di edupreneurship kita ada materi tentang konten edukasi di dalam dunia pendidikan. Ini pun ya saya berharap akan muncul konten-konten positif dari cara kalian memandang jiwa kewirausahaan seorang guru dari sisi digitalnya. Terus nanti juga kita harus bisa mengatasi tantangan di kelas. Ya kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Kita tiap hari kalau misalkan mengajar kita selalu bersentuhan dengan gadget. Ya tapi kita juga jangan melupakan perkembangan teknologi yang lainnya. Saya terkadang suka miris ketika anak pelajar zaman sekarang dia terlalu maniak dengan gadgetnya. Tapi ketika kita kasih teknologi yang lebih komprehensif, komputer, penggunaan teknologi A, B, C, dan D, itu mereka masih belum banyak yang mampu. Ternyata kalau kita lihat belum terjadi keseimbangan.
Mereka hanya baru memahami teknologi hanya dari sisi gadget saja. Yang lainnya mereka belum banyak memahami apa fungsi dari teknologi itu sendiri. Terus kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Ada pembelajaran luar kelas kan ya. Ada juga namanya sekolah alam dan sebagainya. Atau kita bisa belajar dari situasi terkini sebagai bahan pembelajaran yang kreatif. Sekarang tuh banyak kok ngambil contoh zaman sekarang. Misalkan ya, kayak ini lucunya sih ya. Anak saya tuh sering bikin kerajinan tapi gurunya dari TikTok. Gurunya dari, bukan TikTok sih, lebih dari shortnya video YouTube. Jadi dia belajar dari short video YouTube, ya itu memang harus kita imbangi. Jadi nggak mungkin juga misalkan saya ambil teori dari buku, anak saya ambil teorinya dari YouTube, terus kita komparasi, dia lebih percaya ke short YouTube malah. Tapi itulah yang akhirnya kita masukkan nanti pada prosesnya. Misal ketika dia membuat kerajinan, nah ini kan kalau dalam bukunya kerajinan itu melatih motorik. Anak nggak akan ngerti melatih motorik. Paling nanti ketika anak melakukan itu, kita bilang tuh kan, kalau belajar ngegunting harus hati-hati ya, kita latih motoriknya. Nah itulah yang akhirnya harus kita terapkan dalam tantangan di kelas sehari-hari. Terus selanjutnya, mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam kegiatan sehari-hari guru. Nah jadi guru juga, ketika kita berbicara mindset kewirausahaan, kita tidak terpaku di satu tempat, di satu petak ruangan yang isinya ada bangku dan meja, enggak. Kita pun harus bisa mengembangkan jiwa kita sebagai seorang guru dalam kegiatan sehari-hari. Sudah layaknya seorang guru mengikuti pelatihan, seminar, dan pengembangan profesional secara mandiri. Ya, misalkan kalian secara rajin ikut pelatihan entah online, offline, dan sebagainya. Atau mungkin ada kegiatan seminar, kalian pun bisa ikuti kegiatan itu. Sehingga itu menambah wawasan kalian, menambah pertemanan kalian. Mungkin kalian akan menemukan case yang tidak pernah kalian temukan sebelumnya. Justru nanti di tempat itu kalian dapatkan. Kemudian sekarang ada pengembangan profesional. Apa ya istilahnya, ada PPG dan sebagainya ya. Ya ikutilah jalur akademiknya kamu ikutin, jalur di luar akademiknya pun kamu ikutin. Sehingga rasa optimis akan muncul ketika kamu sudah bisa menambah value diri kamu sebagai seorang guru. Ya mungkin hari ini juga ada materi edupreneurship, ini secara tidak langsung bisa menambah value kalian sebagai seorang guru. Jadi harapan saya dari dari edupreneurship ini adalah bagaimana seorang guru itu mengerti akan peran dirinya sendiri, ya akan peran dan manfaat dirinya bagi anak didiknya, akan peran manfaat seorang guru bagi lingkungannya, akan manfaat seorang guru bagi sikapnya di masyarakat. Itulah disebut dengan edupreneurship. Yang kedua, guru yang memiliki jiwa kewirausahaan dapat membangun kemitraan dengan komunitas lokal. Suka ada ya taman baca di perdesaan, di perkampungan, suka ada juga komunitas menulis baik, ada juga komunitas misalkan kalau dalam dunia konseling mungkin bisa jadi kepedulian akan konseling kejiwaan anak usia dini dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk melatih kita memiliki sumber informasi baru di lingkungan kita. Apalagi kalau misalkan bergerak dalam dunia usaha. Saya suka senang ya kalau ngobrol dengan para pedagang yang ada di sekitaran sekolah tuh. Dulu beberapa tahun kebelakang saya pernah ngobrol dengan salah satu pedagang seblak di lingkungan pesantren tempat saya ngajar. Ternyata dia tadinya seorang mahasiswa matematika di salah satu perguruan tinggi di Garut. Jurusannya matematika, akhirnya dia harus putus kuliah karena saya lupa alasannya apa, karena tidak nyaman atau dia sudah tidak mau kuliah, atau mungkin putus kuliah karena tidak mau kuliah, saya lupa. Tapi yang jelas ketika dia memutuskan berjualan, dia merasa ada hal yang kurang. Apa hal yang kurangnya? Buat apa saya kuliah matematika kalau ujung-ujungnya saya menjadi seorang pedagang? Saya bilang, tidak semua ilmu harus digunakan sesuai dengan fungsi atau jalurnya. Kita bisa kok memanfaatkan ilmu sekalipun tidak sesuai jalurnya, tapi manfaatnya bisa terasa di bidang yang lain. Dengan dia menjadi seorang pedagang, ilmu matematika menurut saya sangat bisa digunakan. Kenapa? Minimal pedagang seblak ini masih bisa menerapkan pola tambah, pola kurang, pola bagi, pola kali.
Dengan beberapa pola ini, setidaknya dia bisa mengatur usahanya menjadi lebih baik dari sisi keuangannya. Karena jujur, saya mah kurang kalau dari sisi keuangan. Nah, itu kan ada apa ya? Ada ilmu baru dari kemitraan itu. Padahal saya sedang mencari informasi dari seorang pedagang karena saya juga punya usaha. Ternyata pedagang pun menyerap informasi dari saya. Sehingga pembelajaran di luar itu seringkali saya bawa ke kelas dan di kelas inilah dijadikan bahan untuk inspirasi bagi anak-anak. Ada anak yang terkadang ya dia merasa menyesal masuk pesantren, tapi saya bilang tidak harus menyesal masuk pesantren karena semua orang punya kesempatan yang sama. Ada juga mahasiswa yang masuk ke kampus ini, tapi saya bilang tenang kok, kita masih punya kesempatan yang sama. Itulah, jadi bangun kemitraan kalian. Kalian boleh punya mitra dimanapun, boleh. Yang ketiga, tidak takut untuk mencoba pendekatan baru meski penuh resiko. Aduh, ini teh belum dipakai metode ini teh, tapi kumahanya ya sudah. Kita bukan uji coba juga kok, kita hanya ingin menerapkan pola yang baru. Apakah pola baru ini cocok atau tidak? Ketika pola yang baru ini tidak cocok, berarti kan pilihannya kembali lagi ke pola lama atau kita modifikasi lagi pola ini. Ya, terkadang sesuatu yang gagal itu kita mah suka beri tanda akhir gagal sama dengan selesai. Padahal gagal itu bukan selesai. Gagal ini proses kita untuk mengevaluasi. Makanya nanti di materi selanjutnya mungkin kita akan bahas hubungan antara kewirausahaan dengan berkarya. Di mana kewirausahaan berkarya ini punya hubungan erat, yaitu di tengah-tengahnya ada proses. Proses ini akan kental dengan istilah trial and error. Jadi kalau ada pendekatan baru kita cobalah. Selama kita tidak merubah esensi dari belajar, misal. Jika matematika 1 tambah 1 2, ya kita nggak ngerubah konsep dasar itunya. Kita nggak ngerubah 1 tambah 1 jadi 3 juga kok. Kita cuman memberikan metode baru. Ya kayak tadi contohnya, saya punya uang 1000, ya. Saya punya lidi 1 dan saya punya lidi di samping, di ujung sana ada lidi 1, di ujung sini ada lidi 1. Kalau di lidi itu kita kumpulkan maka akan menjadi 2 lidi. Nah, jadi kita ya gambarkanlah seperti itu. Jika seorang anak naik sepeda bersama temannya dan ada temannya yang lain juga pakai sepeda, berarti ada berapa sepeda di waktu bermain itu. Ada temannya yang pakai sepeda temannya, dan teman yang lainnya memakai sepeda, dan ada teman lainnya memakai sepeda sendirinya, memakai sepeda miliknya. Berarti kan ada sepeda temannya dan teman yang lainnya, berarti ada temannya lagi yang membawa sepeda dan digunakan sendiri, berarti ada 2 sepedanya. Kita bisa kok pakai gunakan itu. Tapi ketika misalkan ada kesalahan konteks yang kita terangkan ya kan bisa kita perbaiki. Toh bagi saya kesalahan dalam proses pembelajaran itu tidak apa ya, bukan hal yang harus kita sesali atau hindari sih, tapi hal yang harus kita sadari ketika terjadi kesalahan, kita rubah dan kita perbaiki. Nah, itulah pengembangan jiwa kewirausahaan dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang guru. Terus, apa yang harus dilakukan? Guru harus proaktif. Nah, ketika mengikuti pelatihan, maka di situ akan ada peran guru yang proaktif dalam menghadapi perubahan. Yang keduanya, ketika guru memiliki jiwa kewirausahaan, maka di situ akan seorang guru memiliki kolaborasi dengan komunitas. Ya, ketika seorang guru tidak takut untuk mencoba, maka di situ seorang guru juga memiliki peluang untuk mengambil resiko. Jadi di sini yang saya bahas tadi itu adalah bagaimana peran guru bisa memiliki sesuatu yang berbeda. Ketika guru ikut pelatihan, maka itu disebut dengan guru yang proaktif. Ketika guru mengembangkan profesional, maka disebut guru yang siap atau suka dengan perubahan. Ketika guru membangun kemitraan, maka itu disebut dengan kolaborasi dengan komunitas. Kita hidup berkolaborasi. Ketika guru mau mencoba hal yang baru, maka disitulah peran guru dalam mengambil peluang dan resiko. Jadi itulah polanya, paham ya? Jadi yang tadi kita bahas ternyata ada titik poin intinya apa ya tadi, proaktif dalam menghadapi perubahan, kolaborasi dengan komunitas, dan mengambil peluang resiko. Oke, secara sederhana itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena memang kalau materi online ini jika terlalu lama juga akan membuat kita semakin tidak fokus ya, karena ada keterbatasan lah menggunakan teknologi mah. Tapi setidaknya
Edupreneurship itu akan menjadikan seorang guru bagian dari agen perubahan di dalam kelas. Ya, peserta didik itu menggantungkan nasibnya ke kalian sebagai seorang guru. Ya, mereka yang membutuhkan binaan karir, bimbingan konseling itu mengharapkan atau menggantungkan hidupnya kepada kalian. Oleh karenanya, kewirausahaan dalam pendidikan memiliki peran besar untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian serta inovasi di kalangan guru. Saya berharap dari materi ini nanti akan muncul guru-guru yang kreatif, yang inovasi, entah dia sebagai guru yang memiliki jiwa mengajar yang kreatif, atau seorang guru yang bisa menginspirasi dari aktivitasnya, ya, atau juga seorang guru yang bisa mengadopsi jiwa kewirausahaan, serta dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih dinamis, bermakna dan relevan bagi peserta didik. Oke, itu dulu saja untuk sementara ini untuk materi tentang edupreneurship. Mudah-mudahan kita yang ada di sini nih, termasuk saya mungkin yang sudah menjadi seorang guru, kalian pun ada yang menjadi seorang guru atau kalian yang menjadi calon seorang guru, mudah-mudahan dari materi ini bisa memunculkan makna baru tentang konsep edupreneurship itu sendiri. Ketika kalian mungkin memutuskan untuk tidak menjadi seorang guru, jangan lupa kita punya nilai untuk memberikan pengejaran dalam bidang apapun. Ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, maka berikanlah pengajaran dari usaha kalian. Bagaimana memberikan pengejaran? Kita harus bisa menyiapkan produk, baik itu barang atau jasa yang bisa mengedukasi orang, bukan malah merusak orang lain. Ketika kalian menjadi seorang nanti ibu rumah tangga, maka kita harus bisa mengedukasi keluarga kita menjadi keluarga yang lebih bermanfaat atau bermakna ke depannya. Ketika kalian nanti menyentuh dunia kerja yang bukan pada core pendidikan, berarti bagaimana edupreneurship ini bisa melatih tanggung jawab kalian sebagai seorang pekerja nantinya. Apalagi jika kalian menjadi seorang guru. Jadilah agen perubahan di dalam kelas, karena kelas inilah adalah laboratoriumnya kalian untuk memunculkan mindset kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf. Insyaallah nanti akan ada evaluasi lanjutan untuk mengganti kehadiran kita pada kuliah kali ini. Oke, semoga sehat semuanya, semoga lancar segala aktivitas kalian, semangat karena kalian adalah calon pendidik hebat, kalian adalah calon manusia yang bisa membentuk generasi manusia yang lebih baik lagi, dan semoga kita semua diberikan manfaat serta keberkahan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.